Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya pada video sebelumnya ya teman-teman, suara mic saya agak gember, sepertinya saya kesenggol ya tadi ya. Oke, next kita lanjut. Kita akan membuat fungsi create ya teman-teman untuk menambahkan datanya. Coba saya refresh dulu. Oke, tidak ada masalah. Lanjut, kita masuk ke bagian indeksnya. Saya close. Saya mau buat fungsi di sini on click itu show modal. Saya buat dulu modalnya ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa buka dulu modal. Nah, di sini di bootstrapnya silakan ambil modalnya. Kita pisahkan saja. Script untuk modalnya kita pisahkan. Oke, seperti ini. Kita buat dulu form ya teman-teman. Form actionnya kita matikan, kemudian sini kita berikan ID. Ini product form. Oke. CSRF tidak perlu. Di sini kita berikan MB3. Labelnya name. Inputnya ini name. Oke, placeholdernya tidak perlu. ID-nya kita butuh name ya. Oke, name, kemudian kita butuh lagi ini description. Ini juga description, kemudian ini price, ini juga price. Nah, ini kita masukkan ya teman-teman, ini masukkan ke dalam formnya ya, ke dalam form. Nah, ini bisa kita berikan btn submit misal. Kelasnya saya mau ganti ini understood ini, kemudian buttonnya kita ganti menjadi submit. Saya mau ganti teksnya menjadi sesuai dinamis ya, sesuai keinginan nanti. Oke, di sini kita buat, kemarin kita sudah punya function product, kita buat sini function show modal. Kita keluarkan. Nah, ini bukan static backdrop tapi product modal. Kita ganti dulu ya, bukan static backdrop ID-nya tapi product modal. Oke, coba kita cek dulu. Oh sorry, ini kita include dulu harusnya ya, kita panggil dulu modalnya, kita include dia pada index agar bisa dipakai. Press create. Nah, ini masuk ya. Oops, sorry, kenapa sudah ada tes ini? Oh, sepertinya saya uji coba ya kemarin. Oke, nah ini modal title. Nah, ini belum ada ya teman-teman. Coba kita tampilkan dulu di sana. Ini bentuknya kelas btn submit. Kita pakai teksnya saja, kita ganti teksnya menjadi create misal. Create new product. Oke, nice. Kemudian kita ganti juga selain tombol, sebenarnya sebelum tombol kan kita perlu ganti oh ini sorry ya, btn submit ini harusnya create saja baru modal title. Nah, teman-teman jika perhatikan di sini kita punya kelas modal title. Nah, modal title ini kita timpa atau kita kosongkan saja dulu. Teksnya ini di antara H1 ini kita dapatkan dari modal title ini ya teman-teman. Oke, refresh. Create. Nah, tombolnya menjadi create. Modal titelnya menjadi create new product. Ini kita rapikan ya. Coba. Modal footer kita hapus saja, kita ganti menjadi float end. Oke. Nice. Sudah ada. Ini saja sudah cukup.
Coba kita buka JS validation-nya. Nah, ini saya tandai yang di sini kita butuh kopas ya, copy yang ada di dokumentasinya. Oke, kita kopas. Gunanya apa? Gunanya sebagai validasi dari request ajak. Nah, di sini kita panggil ya. Sebenarnya sudah ada di bagian public vendor JS validation JS. Nah, ini yang kita panggil. Nah, ini yang kita buat nantinya. Form request kita buat dulu karena kita belum ada my form request. Coba kita refresh, harusnya dia error ya, karena kita belum punya ya, does not exist katanya. Oke, kita buat dulu. PHP artisan make request itu kita buat product request. Oke, nah ini kita panggil, ini kita hapus product request, kita masukkan form kita, pagar product form. Product form kita sudah ada ya. Nah, ini selanjutnya kita modifikasi script, kita sesuaikan script bagian request itu product request. Returnnya ini kita kasih true. Kemudian untuk name itu kita berikan required, tentu saja itu minimal harus diisi 3 karakter ya. Oke. Kemudian kita perlu itu description. Terakhir itu kita perlu price. Oke. Minimal itu 0 misal, harus diisi minimal 0. Oke. Oke, kemudian di product controller. Nah, di sini teman-teman kita tidak butuh create, tidak butuh karena kita tidak berpindah halaman. Kemudian edit juga kita tidak butuh. Agar lebih optimal script kita ini tidak perlu dipanggil, artinya kita accept create dan edit tidak masuk atau tidak panggil secara otomatis dari fungsi resource. Jadi dia hilang ya. Get create dan get edit. Oke, nah di sini di bagian store karena kita tidak pakai request bawaan dari request HTTP biasa, di sini HTTP request karena kita ambil dari request product request. Kita masukkan di sini product request. Otomatis kita panggil atau kita import dulu. Nah, di sini kita buat data, kemudian request validated. Oke, cukup ini saja dulu ya teman-teman untuk bagian store. Nah, di sini coba kita submit ya. Kita buat function submit di sini. Oke. Pagar product form on submit function. Oke. Prevent default untuk mencegah formnya refresh ya. Oke. Accounts form data dari formnya kita ambil dulu, new form data. Oke. Dari formnya this ya, this ini merepresentasikan product form ini. Kita ambil data dari seluruh input yang ada di form product form. Oke, seperti ini. Lanjut, kita butuh Ajax ya, tentu saja Ajax. Tipenya mungkin kita buat post dulu. URL-nya itu products tentu saja, karena kita tidak pakai namanya, kita tidak pakai, kita buat saja products di sini. Kemudian datanya kita ambil dari form data. Lanjut, proses datanya kita false, konten tipenya kita false juga. Tapi sebaiknya teman-teman ya, di sini sebelumnya saya telah tambahkan CSRF token. Nah, ini silakan tambahkan terlebih dahulu ya teman-teman. Oke. Agar lebih aman, kita tambahkan request headers di sini yang isinya dari CSRF token kita ya. Nah, dia ambil metanya, tag metanya, kontennya yang dia ambil. Apa min yang diambil min? Nah, ini Ctrl U, token ini dari CSRF token, ini identifiernya name. Oke ya, seperti ini.
Dan bisa kita berikan ini CC-nya tidak perlu ya. Success function response. Oke, response. Jika error, teman-teman bisa berikan berikut. Silakan teman-teman ketik ya. Saya kopas saja cepat. Nah, di sini misal return return alert response message. Nah, kita buat message-nya. Oke, di sini kita buat dulu. Oke, refresh. Oke, tidak muncul ya, ada kesalahan mungkin. Coba inspect console. Show modal is not defined. Show modal. Show modal is not defined. Di sini show modal. Oke. Ini yang ada di mana ya, teman-teman? Show modalnya. Sepertinya ada kesalahan. Oke, coba ini saya komentari dulu biar tidak bingung. Oke, ini bisa ya teman-teman. Oke, sepertinya kita salah di product formnya. Alert form data function prevent. Oke, ini harusnya sudah benar. Coba kita cek dulu product form on submit ya, and prevent. Oke, ini missing ya. Missing apa ini kita? Table pass. Oh, ini kita lupa koma ya. Nah, di sini. Refresh. Oke. Oke, bisa ya teman-teman. Klik create. Nah, kita dapat ya teman-teman. Kita dapat validasinya. Nah, jika teman-teman pernah membuat request Ajax, tentunya validasi ini harus di-handle lagi di front end-nya ya teman-teman, di bagian view-nya. Karena kita punya JS validation, jadi kita tidak payah-payah untuk melakukan handling errornya lagi di bagian view. Ini kegunaan dari JS validation. Dan juga dia live ya. Live dalam artian live validation ini misal name-nya ini di bawah 2, di bawah 3. Nah, ini harus 3 karakter. Jika 3 karakter, langsung ada success warning. Description-nya juga harus 3. Nah, price-nya juga, price-nya 0 misal. Nah, ini langsung dia. Lalu kita kosongkan. Atau misal kita buat dia menjadi huruf. Nah, harus number katanya, harus angka. Oke. Bisa ya teman-teman. Nice. Jadi ini sudah berhasil sebenarnya untuk validasinya, tapi kita handle lagi di sini ya. Oke. Simple saja, product create. Kemudian oke, ini bukan return ini, tapi return response. JSON. Kita berikan di sini sukses true, harusnya message. Product created successfully. Ini 200 ini tidak perlu ya teman-teman, karena kita tidak fokus pada API. Nah, sebelumnya jika teman-teman lihat, ini kita punya data title ya. Title slug yang diambil dari slug ini ya. Name-nya, str-nya kita import. Itu kita pakai yang support. Ini library string manipulation dari Laravel ya. Oke, ini sudah ada. Coba kita lakukan post, refresh, create. Oke, product created successfully. Mantap. Refresh. Nah, ini masuk ya teman-teman, tapi modalnya tidak otomatis hilang dan tabelnya tidak otomatis refresh ya, tidak otomatis reload. Harus di
refresh dulu atau manual, baru muncul datanya. Nah, itu tidak menarik ya teman-teman. Oke, di sini saya buat dulu fungsi. Misal ini saya hilangkan dulu pesannya. Kita tadi punya model ya, ini hide. Kemudian kita buat lagi misal table. Coba langsung saja ya. Oke, nanti kita pakai switch alert-nya table product Ajax reload. Nah, seperti ini. Untuk switch alert ya, silakan teman-teman masukkan. Tadi saya sudah masukkan switch alert. Switch alert-nya silakan dimasukkan. Oke. Kemudian coba switch alert-nya kita ambil yang ini saja dulu. Nah, yang ini. Oke. Copy. Untuk CDN-nya silakan teman-teman, untuk instalasinya teman-teman gunakan CDN-nya saja. Silakan masukkan di sini ya, di atas data table-nya saja. Oke. Ini paste. Coba kita refresh saja dulu. Refresh. Tes 1. Tes 1 price. Oke, klik create. Klik button. Oke, ini muncul. Mantap ya teman-teman, keren. Oke, nah ini teksnya kita ganti ya, teksnya tidak menarik menurut saya. Teksnya mungkin kita ambil dari response. Response itu message. Oke, response ini. Oke, mungkin bisa seperti ini. Coba tes 2 misal ini create product created successfully. Oke, mantap ya teman-teman, sudah tampil. Oke, baru hilang dia. Coba ini saya berikan timer saja. Confirm button text ini bukan close, coba ini false. Sorry, ini kita butuh timer. Nah, jadi CRUD kita cepat ya teman-teman, tidak refresh halaman lagi. Di create. Good job. Oke, tombolnya masih ada ya teman-teman, confirm buttonnya. Coba mana ya bagian button? Fokus. Show confirm button, mungkin show confirm button ya. Coba show. Nah, ini show confirm button ya teman-teman. Oke, coba kita pakai lagi, kita tes lagi di sini. Klik create. Sip, mantap jiwa. Oke teman-teman, coba kita review sedikit lagi. Di sini awalnya kita menampilkan modalnya ya teman-teman. Di sini on click show modal create. Ketika on click, ketika diklik dia memanggil function show modal. Nah, function show modal ini dia menampilkan atau memanggil produk modal yang ini. Sebelumnya harus kita include dulu, tapi di sini ya teman-teman. Oke. Kemudian dia mengganti default text modal title-nya yang awalnya kosong, kita ganti menjadi create new product, dan juga btn submit-nya yang awalnya teksnya kosong kita jadikan create. Oke. Nah, di sini product form-nya ya teman-teman. Nah, product form. Nanti product form ini, satu fungsi ini saya mau buat dia bisa post dan juga bisa create dan update, bisa saya mungkin store ya, store
kita sesuaikan di sini, store dan update. Saya mau dia store dan update di dalam satu function bisa. Oke. Nah, di sini transform data Ajax ya teman-teman. Oke, ini mantap ya. Ini tipenya post. Nah, tipe post ini nanti kita ambil juga, beda nanti URL-nya. Nah, URL-nya juga kita buat dinamis nanti. Ini form data. Nah, ini kita ambil dari form data this. Nah, ini fungsi form data this ini dia mengambil semua input dari produk form. Itu ada 3 ya, name, description, dan price. Ini inject biasa, ini response. Ini ketika berhasil responsnya, ketika sukses, modalnya kita hide, tablenya kita reload, kemudian kita tampilkan ini Solfire. Oke, ikonnya tetap sukses, ini good job. Tidak masalah ya titelnya. Teksnya kita ambil dari response message yang kita ambil dari sini. Kita respon JSON. Nah, ini agar lebih baik, agar dia tidak return menjadi sebuah halaman seperti ini, kita tambahkan view. Nah, di sini jangan view tapi JSON response. Oke, ini ya, eliminate HTTP JSON response. Jadi untuk function store dia harus responsnya JSON atau returnnya harus JSON. Oke teman-teman, cukup untuk video kali ini. Next kita mungkin delete dulu atau edit dulu, kita coba nanti ya teman-teman. Next di video berikutnya. Jika bermanfaat silahkan di share, jangan lupa di subscribe. Terima kasih.